Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, silakan duduk kembali. Ada satu keluarga yang ingin menyaksikan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan. Karena itu kami mengundang waktu dan tempat kami siapkan untuk Ibu Reni dan Pak Timothy. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau pada pagi ini kami diberi kesempatan untuk boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana dalam momen hari keluarga di bulan September ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kilas balik ke belakangnya, pandemi 2 tahun lebih yang lalu, begitu luar biasanya Tuhan memproses, Tuhan menampi. Nah, itu salah satu yang terjadi di keluarga kami. Dan pada hari ini kami mau bersaksi bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah keluarga kami. Maaf, kesaksiannya panjang jadi pakai kertas. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Pak Timothy karena lagi tidak enak badan. Ya, kata Ibu Gereja serangan fajar ya Bu. Ya, kita tahu Tuhan itu baik ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum pandemi COVID terjadi, kami berdua biasanya ada doa itu di malam hari. Jadi kami setiap malam kami berdoa cuma hanya doa syafaat saja. Jadi apa yang menjadi pergumulan kami doakan, kami naikkan pada Tuhan. Dan juga ucapan syukur atas pertolongan Tuhan di sepanjang hari. Itu berlangsung hari lepas hari, tahun demi tahun. Dan ketika COVID berlangsung, di sanalah Tuhan mulai memproses dan menampi kami. Mungkin ada hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sebagai manusia kami merasa mungkin apa yang kami lakukan sudah benar dan cukup, tapi Tuhan bukan katakan itu tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan izinkan start COVID di tahun 2020. Mungkin saya buka masker ya, susah ngomong. Mulainya pandemi di tahun 2020. Tuhan mulai menggoncangkan usaha kami, warung kecil bakso kami diguncang Tuhan habis-habisan. Pendapatan kami turun 70% dengan karyawan 16 orang. Kebayangkan Bapak Ibu sekalian, begitu luar biasa hari lepas hari kami lalui semua itu. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional. Saya dan Pak Timothy terus berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Kami tidak pernah mengharapkan keuntungan yang besar. Kami hanya rindu kami bisa menjadi berkat. Tapi Tuhan katakan, belum saatnya kami dipulihkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami punya karyawan 16 orang yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang janda anaknya 2, ada yang harus menghidupi mama papanya. Sebenarnya sudah tidak sanggup Bapak Ibu sekalian dengan kondisi yang begitu, dengan istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga dan kena cat lagi gitu. Jadi sudah benar-benar ambruk, udah terpuruk. Tabungan kami sudah tidak ada karena untuk menalangi biaya setiap bulan itu terus terang kami nombok dan harus mengeluarkan uang tabungan kami. Dan permasalahan bukan hanya itu Bapak Ibu, ada juga karyawan yang tidak jujur, tidak bersyukur. Di tengah-tengah kondisi begitu masih juga mengambil kesempatan membawa barang bahan-bahan makanan untuk dia jual di rumahnya. Jadi Bapak Ibu sangat kompleks hal-hal yang terjadi. Yang kedua yang kami hadapi adalah kesulitan ekonomi ya Bapak Ibu. Tabungan habis untuk talangi usaha, tidak ada sumber dana lain walaupun pada waktu itu saya masih bekerja. Tapi ketika di bulan September 2020 saya pensiun. Rencana di dalam saya pernah bersaksi waktu itu di malam tahun baru, sekiranya pun kalau tidak dilanjutkan Tuhan pasti buka jalan, kan benar Bapak Ibu. Tapi ternyata memang saya tidak diperpanjang mengingat mungkin ada kebijakan perusahaan. Jadi sumber dana sudah tidak ada. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami mulai meminjam kepada saudara dan juga tawaran dari bank yang bunganya kecil. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih kelonggaran. Nah itu terus berlangsung Bapak Ibu. Hanya ada satu yang bisa menyelamat kami menurut kami ya, yaitu ketika kami bisa menjual rumah kami. Kami berpikir
Kalau kami menjual rumah kami bisa membayar utang-utang kami bisa juga untuk membeli rumah yang kecil. Itu aja cita-cita kami. Itu yang kedua. Pergumulan yang ketiga adalah kesehatan. Bapak Ibu sekalian, Pak Timothy hari ini sehat banget. Tapi ketika tahun 2020 itu beliau kena sesak nafas, sakit sesak nafas. Ke dokter sampai di rumah disediakan tabung oksigen Bapak Ibu sekalian. Saya takut setiap malam kalau tidur saya lihat ke dia, jangan-jangan tengah malam dia dipanggil Tuhan, takut. Tapi itu pikiran saya ya Bapak Ibu, ketika iblis masuk kita dikasih ketakutan, kita dikasih kekhawatiran. Setiap hari sesak nafas Bapak Ibu, setiap malam tidak bisa tidur. Itu yang berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan. Terus waktu itu mama mertua juga ada, mama mertua juga sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian kebayang, sudah pergumulan di usaha, kesehatan, wah semuanya campur aduk. Dan pergumulan yang keempat adalah tentang sekolah anak kami. Dia punya cita-cita masuk ke ITB Bandung Bapak Ibu. Cita-citanya sangat tinggi. Kami berpikir Tuhan itu harus ada biaya besar. Itu adalah sekolah negeri katanya sih yang termahal di Indonesia. Jadi Bapak Ibu itu butuh dana. Jadi itu permasalahan yang sepanjang tahun itu kami hadapi Bapak Ibu. Kami merasa stres. Terus terang sebagai manusia tidak ada yang sanggup. Tapi mungkin ketika Bapak Ibu melihat saya tidak pernah kasih muka stres ya. Karena saya berusaha pakai bedak. Agak sedikit segar gitu kalau ke gereja. Tapi di dalam hati ini Bapak Ibu, sangat apalagi di kepala, berkecamuk terus. Memohon pertolongan Tuhan. Kami haus, kami lapar, kami kering Bapak Ibu. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Tapi memang kami tetap percaya. Satu hari Tuhan akan tolong. Dan Pak Timothy ini yang luar biasa Bapak Ibu untuk usaha kami. Saya bilang ke Pak Timothy, saya sudah tidak tahan. Pak Timothy kan tidak pegang keuangan Bapak Ibu. Pak Timothy adalah bagian perencanaan, marketing, saya eksekutornya. Jadi yang pegang uang itu saya. Pak Timothy tidak tahu uang itu ada sisa berapa, tak tahu. Saya bilang ke Pak Timothy, saya sudah tidak tahan deh, kita udah gak mampu. Tapi Pak Timothy selalu menguatkan saya. Pak Timothy katakan, Tuhan pasti tolong. Ini hanya sementara katanya. Jadi Bapak Ibu itulah yang menguatkan saya untuk tetap berjalan. Terus Pak Timothy katakan lagi, kalau kita tutup usaha kami, kasihan anak-anak yang 16 orang itu. Mereka mau kemana gitu loh. Akhirnya Bapak Ibu, karyawan kami itu sangat luar biasa. Mereka datang kepada kami dan berkata, Bu Reni, mohon Ibu tidak pecat kami katanya. Terus harus bagaimana? Saya bilang, begini aja Bu, boleh enggak gaji kami Ibu potong? Setengah juga boleh Bu, untuk mensubsidi teman-teman yang lain. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Mereka sampai punya hati begitu. Jadi bagaimana kami bisa melepaskan mereka gitu. Akhirnya kami terus berdoa dan pada awal bulan Mei Bapak Ibu, Tuhan taruh satu kerinduan dalam hati kami bahwa persekutuan kami dengan Tuhan itu kurang. Kalau hanya pagi berdoa pribadi, malam hanya berdoa syafaat itu kurang. Tuhan mau yang lebih. Bapak Ibu, kami dibawa kepada satu hari untuk kami bersekutu melakukan mesbah doa keluarga. Memang sulit Bapak Ibu, harus bangun pagi jam 4.30. Kita harus mengalahkan kedagingan kita yang ingin tidur nyenyak, apalagi kalau lagi musim hujan. Tapi kami berdua bertekad, memang kami jatuh bangun Bapak Ibu. Kami jatuh bangun, tapi Pak Timothy yang selalu, kalau saya ketiduran Pak Timothy bangun. Alarm kami ada 4 Bapak Ibu. Bunyi terus, akhirnya kami bisa. Hari lepas hari itu kami lakukan Bapak Ibu. Kami selalu berdoa syafaat. Di situ kami diubahkan Bapak Ibu. Yang selama ini takut, khawatir, Tuhan pulihkan kami. Hari lepas hari ketakutan itu Tuhan ambil. Segala pikiran-pikiran yang selalu membuat kami lemah, Tuhan gantikan dengan pikiran Kristus. Yang mana pikiran itu pikiran apa? Yang punya harapan, punya harapan bahwa Tuhan pasti tolong satu hari. Bapak Ibu, kami mau saksikan lagi betapa kesulitan yang kami lakukan, yang kami hadapi hari lepas hari, tapi kami tetap sadar. Kami tahu bahwa Tuhan, hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kami. Kita tidak bisa mengharapkan manusia terbatas. Apabila kita pernah meminta pertolongan kepada manusia dan mereka tidak bisa menolong kita, jangan Bapak Ibu kecil hati atau tawar hati. Karena mereka manusia, mereka terbatas. Nah itulah yang Tuhan taruh ke dalam hati kami. Jangan harapkan manusia. Saya selalu diberkati dengan firman Tuhan, katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu mengharap kepada Tuhan. Dan karena apa? Kita tidak akan jatuh tergeletak karena ada tangan Tuhan yang akan menolong dan menopang kita. Bapak Ibu sekalian, setelah berbulan-bulan kami melakukan mesbah doa,
mujizat Tuhan terjadi atas keluarga kami. Kami dipulihkan Bapak Ibu. Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah mujizat Pak Timothy disembuhkan dari sakit sesaknya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus Allah penyembuh ya Bapak Ibu. Dia dokter di atas segala dokter. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut. Kalau ketika Tuhan izinkan sakit penyakit kita hadapi, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan. Mungkin teguran. Mungkin selama ini Pak Timothy makannya tidak mengikuti pola kesehatan atau bagaimana. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan memakai adik kami ada di Medan. Satu hari dia telepon, dia bilang, "Kak, cobalah obat ini. Obatnya murah saja. Bumbu-bumbu dapur. Temulawak, kunyit, serai, semua kayu manis direbus, diminum." Itu yang saya lakukan berbulan-bulan. Pertama Pak Timothy tidak mau, gak percaya. Kenapa? Obat dokter aja saya sudah minum tapi gak sembuh. Kenapa? Tapi saya setiap hari sampai tangan saya kuning-kuning, saya tumbuk, saya peras, saya bilang minum di dalam nama Yesus. Kalau kamu tak minum, saya akan kecewa. Akhirnya berbulan-bulan Pak Timothy minum satu hari Tuhan sembuhkan. Tidak ada lagi sesak napas. Tiba-tiba dia bisa tidur enak sepanjang malam. Ah Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan itu hebat. Dan kedua Bapak Ibu, apalagi yang Tuhan lakukan dalam keluarga kami. Karena kehendak Tuhan, mama yang sakit-sakitan, udah tua, meninggal dunia di bulan September. Itu bukan kami syukurin Bapak Ibu. Tapi kalau melihat kesehatannya yang sudah tidak mau makan berbulan-bulan, saya merasa sangat-sangat stres. Karena apa? Sebagai menantu, saya mengharapkan mertua adalah hidup sehat. Tapi karena kondisi akhirnya Tuhan manggil, yang kami syukuri adalah Bapak Ibu, beliau meninggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Itulah doa kami selama 20 tahun agar Tuhan menjamah mama mertua saya. Nah setiap malam saya katakan ketika dia takut, saya bilang, "Mak, tidak usah takut. Tuhan Yesus memegang tangan mama. Kalau memang Tuhan datang panggil mama, mama ikut. Ingat ya, mama tahu kan wajahnya kan. Ikut saja, jangan takut, jangan takut." Dan tiba-tiba pada besok paginya hari Minggu, beliau dipanggil Tuhan tanpa kami tahu. Saya tahu, tapi dengan senyum saya tahu Tuhan telah memanggil dan menggandeng tangan beliau untuk pergi ke surga. Puji Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, anak kami diterima masuk di ITB. Ini suatu hal yang luar biasa. Tidak pernah kami pikirkan Bapak Ibu, kenapa seleksi yang ketat di sekolah. Anak kami tidak pintar Bapak Ibu sekalian, tapi dia tekun, dia sangat tekun. Ketika dia masuk dalam seleksi itu, kami mengucap syukur, tapi anak kami bimbang. Nah di sini Bapak Ibu, saya ajarkan kepada anak kami untuk mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ketika dia sudah diseleksi dan dalam kelas itu yang masuk di ITB itu dalam satu kelas, dia di farmasi dan ada satu temannya kedokteran. Dia merasa wah kalau cuma satu-satu pasti akan masuk. Ternyata tiba-tiba di tengah jalan temannya berbalik jadi farmasi. Dia menangis, dia datang kepada saya, "Mami, itu sudah ada mitos Mi, tidak boleh ada dua dalam satu sekolah dalam bidang yang sama." Dia menangis, saya tantang anak kami, "Kamu percaya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat? Oke, mari kita berdoa. Kalau selama ini dikatakan semua itu adalah ini, tapi hari ini kita berdoa. Hari ini kita berdoa, kamu dan temanmu dua-dua masuk farmasi." Saya tantang iman anak kami Bapak Ibu, kami berdoa, kami bertiga kami berdoa. Setiap malam kami berdoa. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tidak ada yang dapat merebut apapun yang telah Engkau rencanakan dalam hidup anak kami. Dan kami berdoa untuk teman anak kami, mereka berdua masuk ke farmasi. Bapak Ibu, sungguh Tuhan luar biasa. Setiap pagi ketika kami melakukan mesbah doa, saya perkatakan iman Bapak Ibu. Walaupun belum terjadi, saya katakan kepada Tuhan, bukan lagi meminta Bapak Ibu, tapi saya bersyukur. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih, Engkau telah memberikan satu tempat di ITB buat anak kami. Satu kursi, satu meja yang tidak bisa direbut oleh siapapun kalau Tuhan Engkau sudah berkehendak. Bapak Ibu sekalian, itu yang kami perkatakan setiap hari. Saya mengimani anak saya sudah ada di ITB. Walaupun pada waktu itu pengumuman belum keluar. Dan puji Tuhan ketika pengumuman keluar anak kami menangis Bapak Ibu. Langsung saya katakan, benar kan yang Mami Papi katakan? Kita berdoa, manusia bisa mengatakan ABCD, tapi kalau Tuhan bilang kalian dua masuk. Jadi temannya dan anak kami masuk di farmasi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Yang kami khawatirkan biayanya besar. Akhirnya anak kami bisa masuk di jalur undangan dengan mendapat beasiswa. Luar biasa, Tuhan baik. Dan yang tadi ada saya ceritakan ada karyawan yang suka mencuri. Bapak Ibu, Tuhan juga
kurus buat kami Bapak Ibu. Luar biasa kan, hal-hal kecil. Jadi apapun yang kita alami Bapak Ibu, mau sekecil apapun, serahkan sama Tuhan. Karyawan yang suka mencuri yang tidak tahu bagaimana Tuhan buat acara, tiba-tiba satu hari karena masalah sepele Bapak Ibu, dia ungkep ayam bonyok semua. Jadi saya telepon, saya bilang kenapa kok bonyok semua? Dia tidak terima, dia marah-marah saya. Saya bingung, mungkin suara saya keras ya Bapak Ibu ya. Tapi saya pikir saya tidak ada memaki, tidak ada marah. Saya tanya, kenapa kamu tidak hati-hati? Gini, ya sudahlah Bu, saya mau keluar sajalah. Saya lama-lama kerja sama ibu, saya jantungan cepat mati anak saya. Langsung saya pikir, Tuhan, apakah ini momen Tuhan? Langsung saya sambut, kamu lempar saya terima. Oke, kalau begitu, kalau kamu merasa kamu stres kerja sama saya, kamu tidak merasa nyaman, kamu takut kamu mati muda, oke? Mulai besok kamu tidak usah datang kerja lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan melakukannya buat saya. Setiap malam saya berdoa, Tuhan saya tidak tahu harus bagaimana dengan orang ini. Saya butuh dia Tuhan untuk kerja, tapi dia membalasnya dengan hal yang lain. Bapak Ibu, itu 2 tahun saya berdoa untuk dia. Tuhan buka jalan, gimana? Tuhan, pertama saya bilang, Tuhan ubahkan dia. Kalau Tuhan tidak bisa ubahkan dia, Tuhan gantikan dengan orang lain yang terbaik. Dan Tuhan lakukan Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dan seterusnya adalah setelah 1,5 tahun kami berdoa di mesbah doa Bapak Ibu. Setiap hari bergandeng tangan, kami katakan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, kami bisa menjual rumah kami Bapak di bulan Desember di tahun 2021. Kalau secara logika manusia tidak mungkin Bapak Ibu di masa pandemi bagaimana mau jual rumah. Terus yang mau beli siapa? Yang luar biasanya Tuhan kirim anak Tuhan Bapak Ibu dari Jogja. Karena mama mertuanya melihat bunga yang mama mertua saya tanam. Dia bilang dia mau beli rumah itu dan dia punya menantu yang luar biasa. Yang sangat mengasihi ibu ini. Akhirnya Tuhan izinkan rumah kami dijual. Tuhan menjawab doa kami Bapak. 1,5 tahun kami berdoa. Pegang tangan setiap hari tidak pernah lepas. Walaupun ada bolong tidak bisa mesbah doa. Tapi kami tetap doa syafaat kami lakukan Bapak Ibu. Akhirnya rumah kami bisa terjual dan kami katakan kepada Tuhan ketika di dalam doa, Tuhan jalanmu tidak bisa kami selami. Ketika belum ada realisasi jual rumah Bapak Ibu. Tapi kami percaya Bapak, Engkau bisa membuka pintu dari segala penjuru. Dan kami juga imani Bapak Ibu ketika untuk rumah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memilih satu orang pembeli yang terbaik Tuhan. Walaupun saat ini kami melihat, tapi kami percaya pembeli yang terbaik itu Tuhan telah sediakan. Jadi itu Bapak Ibu selalu kami berdua imani kalau apa yang kami doakan itu telah terjadi. Itu Bapak Ibu. Dan di dalam doa juga kami katakan Tuhan, kalaulah rumah kami ini terjual Bapak, kami tidak butuh banyak Tuhan. Kami hanya butuh, kami bisa melunasi hutang-hutang kami, dan kami cuma butuh rumah kecil saja Bapak Ibu. Tuhan kasih kami rumah yang sangat kecil. Rumah yang kecil sekali, kalau melompat hanya 10 langkah sudah sampai ke dapur. Tapi kami bersyukur Bapak Ibu, karena memang ketika hati kita bersyukur ya, kita tidak punya beban. Apapun yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah nikmat ya Bapak Ibu. Tidak ada yang menjadi ganjalan di dalam hati maupun di dalam pikiran kita. Jadi rumah kami sudah terjual, kami sudah bayar hutang-hutang kami dan kami menikmati rumah kecil kami. Tuhan sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Haleluya, 12 kali untuk pokok doa yang panjang ini. Oke, terakhir Bapak Ibu, untuk usaha kami Tuhan mulai pulihkan dan sudah di 2 bulan ini Tuhan sudah menolong kami, akhirnya kami bisa menutup operasional kami, biaya operasional kami, dan Tuhan kirimkan berkat-berkat lewat pelanggan-pelanggan yang baru. Tuhan luar biasa, dari segala penjuru Tuhan kirimkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mau menantang Bapak Ibu sekalian. Apapun masalah Bapak Ibu, mau besar mau kecil, masalah hubungan suami istri, masalah apa saja, ayo datang kepada Tuhan. Tidak usah kita berbicara kepada orang lain, kita curhat kepada orang lain, karena itu tidak akan membantu. Kenapa? Yang adanya mereka akan men-sharekannya kepada orang lain, bukan. Datang kepada Tuhan. Yang suami istri bergandeng tangan setiap pagi, minta mujizat Tuhan, minta kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu, di mesbah doa, sifat-sifat kita, karakter kita diubahkan Tuhan loh Bapak Ibu. Saya dengan Pak Timothy sekarang bukannya tapi kadang saya berpikir, Tuhan kenapa pikiran kami sering bisa connect. Saya baru berpikir di rumah, saya maunya makan ini loh. Tiba-tiba Pak Timothy nggak ngomong, pulang dia bawa makanan saya mau. Terus ada hal-hal misalnya begini, dalam usaha, saya maunya melakukan ini. Pak Timothy datang, gimana ya kalau kita melakukan ini. Terus saya berpikir, Tuhan, apakah ini karena Tuhan yang memulihkan, yang mempererat hubungan kami? Tapi saya tetap percaya Tuhan pasti akan menolong. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Saya tantang Bapak Ibu sekarang, lakukan mesbah doa. Ayo kita bersama-sama lakukan di tengah-tengah keluarga dan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu sekalian. Apapun Tuhan sanggup lakukan. Mau kita dalam kesulitan ekonomi, mau kita dalam apapun sakit penyakit, percayalah. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang dapat untuk menghalanginya. Karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan buat Tuhan Yesus Kristus.